Halo semuanya, senang berjumpa dengan Anda lagi. Selamat datang di channel yang berisi berbagai tutorial yang membuat hal-hal yang terasa sulit menjadi sangat mudah. Silahkan subscribe bagi yang belum subscribe agar Anda bisa mendapatkan informasi otomatis saat saya mengupload tutorial baru. Silahkan juga klik tombol like dan komen jika Anda butuh informasi tambahan atau ada pertanyaan seputar tutorial ini. Ayo belajar bersama saya Ahmad Tom Silitome lewat channel Tuak, tutorial anak kampung. Oke, kembali lagi bersama saya Ahmad Tom di channel Tuak. Untuk tutorial kali ini kita akan belajar bersama cara membuat absolute cell. Kemudian kalau misalnya waktunya tidak terlalu panjang, saya akan lanjutkan dengan melakukan split terhadap spreadsheet atau lembar kerja. Kemudian bagaimana caranya untuk mengurutkan data atau sorting data, lalu filter data atau menyaring data. Oke. Nah, kita mulai dari absolute cell. Nah, apa itu absolute cell? Absolute cell itu gunanya untuk mengunci sebuah sel sehingga saat kita mengcopy formula itu tidak berubah atau berubah tetapi sesuai dengan apa yang kita absolute. Oke? Misalnya begini, ini saya punya lembar kerja yang isinya kita mau buatkan hasil perkalian. Misalnya 1 kali 1 hasilnya di sini, 2 kali 1 hasilnya di sini, 1 kali 2 hasilnya di sini, seperti itu ya. Oke. Nah, kalau kita buatkan seperti biasa, kita tekan tombol sama dengan, lalu kita sorot ke atas, dikalikan dengan sorot ke kiri, ya kan? Atau terbalik juga bisa. Misalnya A3 dikalikan B2, bisa juga. Oke ya. Nah, itu hasilnya 1, benar. Oke. Tetapi kalau kita copy ke bawah, hasilnya akan seperti ini. Kenapa hasilnya bisa seperti ini? Karena kita tidak mengunci datanya. Maksudnya begini. Kalau kita sudah sorot ke sini, kita lihat di ini formula bar ini yang tertulis adalah B2 kali A3, berarti B2, nilai B2 ini 1 dikalikan dengan A3. Nilai A3 adalah 1. Jadi hasilnya 1. Nah, harusnya di baris yang kedua ini, harusnya B2 dikalikan dengan A4. Harusnya. B2 dikalikan dengan A4. Tapi di sini B3 dikalikan dengan A4. Berarti apa yang salah? Yang salah adalah ini berubah. B3. B3 itu apa? Berarti ini dikalikan dengan ini. Hasilnya ini. Oke. Kemudian ini adalah didapat dari B4 kali A5. Berarti B4 adalah ini dikalikan dengan ini, hasilnya ini. Padahal sebenarnya di sini harusnya 3. Oke. Nah, bagaimana caranya kita membuatnya supaya hasilnya menjadi benar? Caranya adalah Anda bisa double klik di sini, di data yang mau kita ubah, misalnya formulanya yang mau kita ubah, kita klik di sini, lalu kita bisa double klik di sini, atau kita klik di atas sini saja, tidak apa-apa. Klik di sini. Nah, sekarang kita ingin supaya saat kita copy ke bawah, ini baris 2 ini dia absolut atau tetap. Kemudian di sini kolom A tetap, tetapi barisnya yang berubah-ubah. Oke? Makanya kolom ditandai dengan abjad, baris ditandai dengan angka. Nah, kalau misalnya saya mau tetapkan dia selalu mengalihkan dengan ini, sel B2, maka saya harus menekan tombol F4 1 kali. Seperti itu. Supaya setelah itu kita enter ya, misalnya. Supaya saat kita copy ke bawah, di sini dia akan mengalihkan ini dikalikan dengan ini. Seperti itu. Ya. Jadi kalau ini saya copy ke bawah, hasilnya pasti benar. Seperti itu. Kenapa benar? Karena setiap kali
ini berpindah, rumusnya berpindah ke baris-baris berikutnya, dia tetap akan melihat bahwa faktor pengali yang pertama adalah B2, baru kemudian berikutnya berubah ke A4, A5, A6 seperti itu. Jadi Anda bisa lihat sini ya. Selalu B2 dikalikan dengan baris yang baru. Yang ini. Yang baris kelima juga sama. B2, berarti B2 tetap dikalikan dengan A5. A5 ini. Jadi ini selalu berubah-ubah. Kolomnya tetap tapi barisnya berubah-ubah. Maka kita pakai yang seperti tadi nih. Oke ya. Nah nanti di penjelasan berikutnya pasti Anda lebih paham lagi. Oke. Berikutnya yang ini. Bagaimana cara kita membuat supaya yang disorot atau yang menjadi faktor pengali adalah selnya tetap. Sama seperti yang tadi. Caranya tekan sama dengan, kemudian kita klik di sini, lalu kita tekan tombol F4 satu kali. Oke. Bisa juga kita menekan tombol F4. Kalau kita tekan tombol F4 pertama satu kali, maka yang muncul adalah dolar di depan dari kolom C dan dolar di depan dari baris kedua. Oke. Kalau misalnya kita tekan F4 sekali lagi, berarti F4 yang kedua, maka dolarnya akan berpindah di depan dari baris kedua. Itu berarti yang diabsolut, yang ditetapkan atau yang terkunci adalah baris kedua. Kolomnya akan berubah, jadi nanti dia akan berubah 3, 4 dan seterusnya begitu. Oke ya. Nah, berarti kan sekarang kalau kita pakai C2 dengan dolar di tengah, berarti baris ini akan tetap, kemudian kolomnya akan berubah. Oke, jadi C2 dikalikan dengan ini. Dikalikan dengan ini. Ini kita harus kunci kolomnya ini. Kolomnya tetap, tapi barisnya akan berubah-ubah. Berarti F4 ditekan sebanyak 3 kali. Jadi dolar akan berpindah di depan kolom, di depan ini abjad, dan barisnya akan berubah-ubah. Lalu kita enter. Maka hasilnya akan benar. Saat kita copy pun hasilnya pasti benar. Karena yang berubah hanyalah baris, kolomnya tetap. Yang di sini yang berubah hanyalah kolom, yang barisnya tetap. Seperti itu. Oke. Nah, kenapa? Ini ada perbedaan. Yang ini kita menggunakan permanen absolut. Sementara yang ini kita hanya buatkan sebagian. Tapi hasilnya tetap benar. Kenapa? Karena memang kalau kita menggunakan yang tabel ini, caranya bisa kita pakai yang seperti ini. Yang absolut mutlak di sini. Jadi tidak bergerak kemana-mana. Kemudian yang ini barisnya tetap tetapi kolomnya berubah. Nah, apa bedanya yang ini dengan ini? Kalau ini misalnya kita hapus dulu ya. Oke. Kalau yang ini kita kopikan ke semua, ke sini, itu pasti hasilnya begini. Kalau kita copy ke bawah, hasilnya pasti akan begitu. Karena apa? Dia akan tetap mengcopy yang ini. Jadi kalau misalnya di sini berarti B2 dikali B3. Jadi B2 dikali dengan ini. Hasilnya 1. Kalau yang ini B2 kali B4 berarti B2 kali B. Jadi formulanya jadi tidak benar atau salah. Seperti itu ya. Makanya kenapa kita harus menggunakan yang seperti tadi. Kalau misalnya kita tetap menggunakan yang seperti ini bisa juga. Tetapi cara kopinya bukan seperti tadi. Jadi ini kita buat seperti ini lalu kita copy ke kanan. Seperti itu. Cuman di sini ini kan ini absolutnya tetap di sini. Jadi kita harus ubah. Ubah ini jadi pindah ke sini. Jadi C kan. Jadi harusnya C. Begitu. C2. Dikalikan dengan A. A3. Seperti itu. Jadi kalau kita copy ke bawah. Misalnya ini. Kalau kita copy ke bawah.
hasilnya pasti betul seperti itu, ya. Cuman kan kita tidak bisa buatkan satu kolom gitu kan, tidak efektif. Makanya kita hanya membuat satu saja, lalu kita kopikan ke semua, maka hasilnya akan benar semua. Itu makanya kita menggunakan cara yang kedua. Jadi ini kita hapus dulu. Ini juga kita hapus. Oke. Kita tempatkan ini sel pointernya di sini, lalu kita ketik sama dengan, kemudian kita sorot ke atas, lalu kita tekan F4 sebanyak. Jadi ini barisnya akan tetap tapi kolomnya akan berpindah. Oke? Sampai 10 kan? Berarti F4 kita tekan sebanyak 2 kali, ya. Jadi sama dengan klik di sini lalu tekan F4 2 kali. Oke, supaya barisnya ini tetap dia akan faktor pengalinya akan di baris yang kedua ini. Kemudian kolomnya akan berubah. Oke? Lalu dikalikan dengan ini. Yang ini kolomnya tetap, tapi barisnya akan berubah-ubah. Oke? Mengerti ya? Jadi kalau yang ini tadi, kolomnya berubah-ubah, tetapi barisnya tetap. Kalau yang ini, kolomnya tetap, tapi barisnya berubah-ubah. Oke? Nah, kalau kolomnya tetap, berarti tanda dolarnya harus berada di depan huruf A. Maka kita tekan tombol F4 sebanyak 3 kali. Ya? Setelah itu enter. Oke. Nah, kalau formulanya sudah seperti ini, saat kita copy pasti akan benar. Karena apa? Excel akan membacanya sesuai dengan sel mana yang di absolute. Seperti itu. Jadi ini kalau kita copy ke kanan, kita copy ke bawah, hasilnya pasti benar. Oke ya? Jadi saya tidak bisa menjelaskan lagi lebih detail lagi karena memang seperti itu cara membuat absolutnya. Absolut itu ada absolut kolom, ada absolut baris, dan juga ada absolut kolom dan baris. Kalau ini kita menggunakan absolut baris dan absolut kolom. Kalau yang cara kedua tadi yang kita buat itu, kita mengabsolut baris dan kolom. Jadi kalau kita tentukan seperti ini. Saya punya ini ada tabel satu lagi di sini. Misalnya begini. Kalau kita buatkan absolut mutlak atau tanda dolarnya ada 2, itu kira-kira tabelnya seperti ini. Jadi semua hasil di sini, ini kan data pertama, data kedua hasilnya. Hasil diperoleh dari data pertama ditambah data kedua dikalikan dengan bonus. Maka kita tekan sama dengan ini dikalikan dengan ini, ditambah dengan ini, lalu dikalikan dengan ini. Cuman karena ini selalu dikalikan, kalau kita copy ke bawah nanti pasti salah. Jadi kita harus pakai F4 satu kali supaya ini tanda dolarnya seperti ini. Ada 2. Jadi selalu di faktor pengalinya ke sini. Lalu kita enter. Seperti itu. Ya. Nah, ini kalau kita copy ke bawah, kita lihat. Ini A3 tambah B3, A3 tambah B3 dikalikan dengan B7. Berarti benar ya. Yang ini A4 tambah B4 dikalikan dengan B7. Benar. A5 tambah B5 dikalikan dengan B7. Benar. Oke. Kenapa kita harus buat absolut? Karena kalau kita tidak buat absolut, maka hasilnya akan seperti ini. Sama dengan ini ditambah dengan ini dikalikan dengan ini. Nah, kalau kita copy ke bawah, hasilnya salah. Kenapa salah? Karena kita lihat misalnya yang ini. Kalau yang pertama benar, tapi yang berikutnya pasti salah. Karena A3 tambah B3, A3 tambah B3 dikalikan dengan B8. B8 di sini kan kosong, tidak ada nilai. Sama halnya dengan ini. Hasilnya 45 salah karena A4 tambah B4 itu sudah 55. Terus dikalikan dengan 2% harusnya bukan ini hasilnya. Karena apa? Dia kalikan dengan B9. B9 itu kosong, tidak ada nilai apa-apa.
Seperti itu ya. Mungkin itu bisa jadi perbandingan supaya Anda lebih memahami cara mengabsolute cell. Kalau misalnya ada pertanyaan silakan sampaikan di kolom komen ya. Oke. Mudah-mudahan bisa jelas apa yang saya sampaikan ini. Nah, sekarang misalnya data ini saya perbesar lagi. Nah, misalnya seperti ini. Oke, misalnya seperti ini. Kemudian saya ingin supaya setiap kali saya turun scroll ke bawah, itu ini judul ini tetap, judul di atas tetap, barisnya saja yang berubah. Oke, caranya bagaimana? Kita tempatkan di sini, lalu kita ambil view, kemudian ambil split, seperti itu. Oke, jadi kalau kita gerakan atau scroll ke bawah, ini baris yang di atasnya split tadi itu akan tetap terlihat seperti itu. Nah, ini mengenai spreadsheet seperti itu ya. Oke. Cuman kalau spreadsheet saja, maka kita terlihat seperti ada double seperti ini. Padahal tidak. Nah, gimana caranya biar kita lihat yang utuhnya atau yang sebenarnya? Kita pakai freeze pans. Klik di sini, ambil freeze pans. Oke. Maka kalau kita geser ke bawah ke atas begitu, dia hasilnya tetap seperti ini. Oke. Tidak double judulnya. Nah, ini yang dinamakan dengan freeze pans yang ada hubungannya dengan split. Nah, jadi kalau misalnya kita mau tetapkan dua baris di atas itu tetap, maka pointernya harus ada di sini dulu. Jadi kita tempatkan sel pointernya nih di sini, baru kita pakai klik split seperti itu. Ya. Nah, misalnya baris ini biar tetap hilang kalau misalnya kita scroll, yang ada hanya hasil perkalian saja, berarti kita tempatkan di sini supaya splitnya itu, tanda splitnya munculnya di sini. Oke. Kalau saya split begini, kemudian saya geser begini, maka baris yang berwarna biru ini akan tidak terlihat seperti itu. Sementara yang terlihat hanya judulnya saja. Oke. Nah, kalau misalnya kita membuat sehingga ini tidak jadi dua seperti ini, kita pakai freeze pans kemudian ambil ini. Oke ya, seperti itu. Nah, bagaimana cara kita mengembalikannya supaya tidak seperti ini lagi? Caranya sangat mudah. Anda tinggal klik yang di sini nih. Ini kan posisinya berwarna agak abu-abu gelap. Itu berarti dia sedang aktif. Kalau kita klik di sini, maka tidak aktif lagi. Jadi saat kita scroll, datanya akan semuanya tidak terlihat seperti itu. Tidak ada baris yang kita tahan. Oke ya. Sekali lagi, kalau misalnya yang kita mau tahan misalnya sampai di baris keempat, oke, berarti saat kita klik ini di sini, kemudian kita ambil split, maka baris pertama, baris kedua, baris ketiga akan terkunci, tertahan. Oke, saya split, maka kalau kita geser ke bawah, yang tertahan adalah baris pertama, kedua, dan ketiga. Oke, seperti itu ya. Saya kembalikan. Oke. Itu yang kedua pembahasan kita. Dari yang pertama tadi absolute cell, yang kemudian kedua itu spreadsheet. Oke. Saya pikir sudah cukup lama. Nanti kita akan bahas lagi untuk lanjutannya mengenai mengurutkan data atau sorting data dan filter data di pembahasan atau tutorial berikutnya. Oke, mudah-mudahan Anda paham dengan tutorial kali ini. Kalau misalnya tidak paham, silakan ditanyakan saja lewat kolom komen. Sampai di sini, sampai jumpa. Amole, nare.